Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sebelum kita belajar bersama, kita bacakan suratul Fatihah kepada mu'alif kitab ini. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mulin wa salahi sa'ni dhahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah wa la niyati ana wa inawiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqawal hafaz wal hina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa lam tihanin bi haqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sitatun. Al-awalu an-niyatu. Dalam fasal ini kita akan belajar tentang fardunya wudu, atau dalam bahasa kita sehari-hari rukunnya wudu. Rukunnya wudu. Dalam istilah fikih itu kita nanti akan mengenal namanya rukun dan syarat. Ada rukun, ada syarat. Tentu niki ada perbedaan. Perbedaan yang jelas, kalau rukun itu adalah bagian dari ibadah itu. Misalkan kita sholat, rukunnya sholat niku ya termasuk bagian dari sholat. Kita wudhu, maka rukunnya wudhu itu, salah satu rukunnya wudhu itu nanti akan menjadi bagian dari ritual wudhu itu. Berbeda dengan syarat. Berbeda dengan syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam suatu ritual itu, tetapi berada di luar pekerjaan ibadah itu. Misalnya syaratnya sholat, syaratnya wudhu. Syaratnya wudhu ini nanti tidak termasuk bagian saka wudhu. Syaratnya sholat nggih ngoten. Syaratnya sholat nanti juga tidak termasuk bagian dari sholat. Dan itu syarat dan rukun. Dua-duanya, syarat dan rukun itu dua-duanya harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan menjadikan ibadah kita itu bisa jadi tidak sah, atau bisa jadi juga tidak sempurna. Rukunnya wudhu dikatakan rukunnya wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Niat itu napa lah niki perlu kembali kok menetandaskan malih bahwa yang namanya niat itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati, ya, ada di dalam hati. Jadi kalau umpamanya kita mau wudu, kita niat wudu, ngoten misalnya nggih. Itu kan kita hafal kan niatnya wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashhari fardhan lillahi ta'ala. Niku ucapan niat, belum niat. Itu adalah ucapan dari niat. Utawi kula arep salat subuh utawi salat zuhur, usolli fardhu subhi, usolli fardhu dzuri. Itu bukan niat, tapi itu adalah ucapan niat. Niat itu sejatinya ada di dalam hati. Kudu krentek ndok nggon ati tur berbarengan dari awal ritual ibadah itu. Misalkan kita wudhu. Wudhu niku pekerjaan pertama dari wudhu membasuh muka. Berarti niat itu ketika kita membasuh muka, di situ kita harus niat. Ketika kita membasuh muka, di situ kita harus niat. Sholat, ketika sholat usolli, awal daripada sholat itu adalah pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Nah, awal daripada sholat itu adalah takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu hati kita harus niat, kerentek, harus ada niat. Nah, niku niat. Jadi kata nek bocah madrasah kan ngerti nih usolli fardhu dhuhri, niku mboten niat. Itu adalah ucapan niat. Nah, niat sendiri tidak harus seperti usolli fardhu dhuhri, tidak harus seperti itu. Utawi nawaitul wudhu'a, tidak harus seperti itu. Nah, bagaimana Ustadz wong melakukan basuh wajah pertama niku karo niat kok ketoke angel. Terangel. Kita bisa melakukan niat itu, misalnya kita tidak mau nawa itu, kita nggak mau nawa itu, kita mau niat engson, ya wes niat engson lah, nggak apa-apa. Ya, niat engson, misalnya lagi basuh wajah. Ketika kita basuh wajah pertama kali, itu dalam hati kita kerenteknya dalam hati niat engson wudu. Krana Gusti Allah, atau niat ingsun wudu ngilangi hadas alit krana Gusti Allah. Cukup dan tidak masalah, tidak sah kula boten nawa itu. Ora usah nawa itu kok ngarap dhewe wong Jawa kok ya wong Jawa. Mun Ustaz kula dereng usul itu kan unine wong Arab, ora unine wong Jawa. Wong Jawa kan ora ngerti, ora kenal apa istilah usul itu kan gak ada dalam bahasa Jawa. Anane apa? Ya niat engson. Ya wis niat engson. Kenapa-napa? Jadi ketika kita membasuh wajah, itu hati kita niat engson wudu ngilangi hadas alit krana Gusti Allah. Jangan dilepas. Ya, jangan dilepas. Sebelum kita selesai niat, jangan dilepas. Ya. Jadi ketika kita sudah selesai niat baru dilepas. Itu artinya kita niat berbarengan dengan membasuh wajah. Kita niat berbarengan dengan awal pekerjaan wudu. Niku adalah rukun utawa fardhu wudu yang pertama. Fardhu rukunnya wudu yang kedua. Yang pertama tadi niat ya, yang kedua adalah basuh wajah, yang ketiga adalah membasuh dua tangan. Saya belum tadi membasuh wajah. Bagian wajah yang harus kita basuh, bagian wajah yang harus kita basuh itu adalah kalau dari sebelah kanan tentu ada panjang pendek, ada lebar dari wajah kita niki. Dari panjang pendeknya ini kita akan mengusapnya dari pertama rambut kita muncul. Carane wong Jawa niku jenenge napa? Ubun-ubun Ubun-ubun niku tempat tumbuhe rambut paling bawah ubun-ubun niki paling atas, kemudian yang paling bawah adalah janggut, bagian bawah janggut. Bukan di janggutnya sini tapi bagian bawah janggut. Niki atas, niki bawah. Kanane niku niki nggon pentil kuping niki lho. Ya, di pentil kuping niku adalah batas kita wudu, pentil kuping kanan dan pentil kuping kiri. Jadi semuanya niku nek digambarake ngene. Sampai di bawahnya, sampai di bawahnya. Niku adalah area kita harus membasuh muka. Area kita harus membasuh muka. Terus banyak kita tahu wong wudu anggur ngene terus ngoten nggih. Itu bisa jadi sempurna kalau keseluruhan area itu kena basuh. Tetapi bisa jadi juga tidak sempurna karena ada bagian yang terlewatkan. Jadi niku lah nek
bagian kanan dan kiri niki adalah bagian pentil kuping. Terkadang niku kita punya apa? Jambang. Apa jenenge niki? Gudeg lah. Gudeg ya. Rambut panjang. Rambut panjang niki loh. Lagi kan kadang-kadang kita punya rambut panjang. Nah, niki nek wong wedok ya dawu, nek wong lanang kan jarang kira. Nah, niki ini termasuk bagian yang harus kita basuh karena dia ada di depan niki. Ada di depan telinga, maka harus termasuk bagian yang harus kita basuh. Kesalahan yang umum, terutama niki nek putri ya. Nek putri itu kan biasanya kan kene ini nglewer kan. Nek putri niku nglewer. Lah niku biasane seringe niku nek bocah putri niku iki dicekal dhisik terus didekok nduk dhuwur kuping. Ya dicekal terus dikok dhuwur kuping. Disamperake nduk dhuwur kuping. Disamperake lah ora napa? Lah ora teles. Padahal yang nglewer ke sini itu adalah bagian dari yang harus dibasuh. Yang ketiga adalah membasuh dua tangan. Oke, membasuh dua tangan. Membasuh dua tangan ini adalah dimulai dari pertama ujung kuku, ujung kuku sampai dengan sikut. Sikut itu juga harus masuk ke atas sikut, area sikut. Jadi nek mok mbasuhe mbok sikut entok, itu ada area sikut yang tidak kebasuh. Membasuhnya harus sampai sikut bagian atas. Nek sikut bagian atas berarti sikut secara keseluruhan niku katot. Nah niki yang sering apa meneh nek kita memakai baju lengan panjang. Nek kita memakai baju lengan panjang. Kapak-kapake wudu paling enak niku hanya ngeligo. paling enak. Umumane kecipratan teles-teles ae nduk awakan ora nduk gun klambi. Terus paling enak niku ngeligo. Nah niku harus sampai di atas siku mriki nggih. Nek sikute nduk mkene niku harus sampai ke atasnya. Yang termasuk dari bagian tangan yang harus dibasuh, mulai dari ujung kuku niki berarti dalamnya niki loh, dalamnya kuku niki termasuk harus kena basuh air, harus kena basuh air. Jadi nek umpamane kita niku sering nopo, mosok wis tuwa dolaran lemah ya ora lah. Liyane lemah mamane lagi ngecat ngoten kira. Wis kane lagi ngecat utawa lagi ya resik-resik napa-napa niku kok ternyata ada benda yang nyelimpet nggon kuku bagian bawah di mana benda itu menghalangi air ketemu dengan kulitnya. Kayak umpamane cat niku nek dengan air kan enggak meresap. Jadi bagian yang kena cat itu kan berarti tidak terkena air. Makanya niki harus dibersihkan. Nek cawe wedok biasanya suka pakai niki lho apa? Nah, itu juga kalis. Utek niku kalis. Padahal kuku ini adalah bagian yang harus dibasuh. Bagian yang harus dibasuh. Nah niki biasanya utek niku air tidak bisa mengenai kuku. Beda nek umpamane pakai apa sing kok Arab niku lho. Acar. Acar niku kan campurannya tidak iku, tapi kan dia air. Campurannya air. Nah, enggak apa-apa nek campurannya air niku. Nah, yang paling sering niku nek kita ternyata jari kita terluka. Nggih. Jari kita terluka kemudian kita perban. Lah nek sing luka kene kan endiplas nggih.
nek mriki kan diulase kan mok satu sret ngono. Tapi nek sing lukane kok kena pisaunya di sini, niku kan blebete berkali-kali wong dawu. Ngira. Lah nek ndok nggon kene kan tidak diblebet tapi kan nganggo mok sret ngoten tok. Lah kira-kira niki nek kena air dibasuh air dengan air keran. Dengan air keran, kira-kira basah mboten daleme. Soalnya kadang pliket banget kok. Masalah yang timbul itu ketika kulitnya tidak kena air. Lah niku akan menjadi masalah. Oke. Niku yang biasa. Oke. Yang biasa kita temukan niku nek kena kebeler. Nah, kebeler ini kan biasanya kan terus diweki tansoplas. Nah, tansoplas berhubung iki jari mok semenen tok. Arep dibleberake mrene ya wagu. Sing luwih kenceng kan nek di buletake ngeten kira. Lah itu biasanya kan tidak cuma satu putaran, kadang kan blebete sampai 2 putaran. Dua yang sebelah sisi mriki, terus ketumpuan sisi yang sebelah sini. Dan niki sing kira-kira nek air tidak bisa tembus ring handiplas niki, maka ya diuculi. Solusinya ya harus diuculi. Ben airnya tembus. Ngapunten tak. Nggih. Biasanya kan kados tukang kita biasanya ingin nyamung tak sengaja terus tatu kita tak nek biyen kan ngaos niku kan nek lorone cilik diperban diwudu dhisik terus diperban saged ngapunten kita lah sing nek kados tatu terus dijahit kan ndak boleh kena air ya. Oh nggak boleh kena air nggih. Oh ngeten Mas teles terus mangane. Ora garing-garing kira. Padahal jahitane ora niku kira. Kan wonten kasus-kasus tersebut. Nggih. Kena circle misalnya. Gawat nek kena circle niku. Kena circle. Kenapa? Luka bakar nggih, misalnya niku. Itu ada satu solusine niku nggih piye lah nek sing master iku bidan. Kan biasanya sing master kan bidan kan, yang jahit kan bidan sih. Tenaga kesehatan itu kan akeh perempuan. Padahal ketika iki nanti arep dibuntel, mosok Mbak dhisik Mbak aku tak wudu dhisik. Mungkin enggak? Keadaan nyata biasanya tidak mungkin. Tidak mungkin. Kira apa meneh dalam keadaan panik, wis lah cepet-cepet. Kira lah cepet-cepet. Nah niku salah satu solusine kira niku yo tetep mawon jenengan mangke ketika bagian yang sehat niku kita basuh dengan air ya. Bagian yang sehat kita basuh dengan air, sementara bagian yang sakit itu nanti kita pakai tayamum. Napa kesleo patah tulang misalnya ngira patah tulang yang membutuhkan medis harus digip. Nah harus digip arep digip niku kan nek umpamane sebelum digip niku kita dalam keadaan suci niku tidak masalah, artinya air itu nanti kita lewatkan saja di atas gip itu ya. Air kita lewatkan ke atas gip, tapi bukan dari keran ya, dari tangan kita. Nah, kan nek air mek monggo terus ngene kan yo teko rak rembes menjero kira, enggak kan. Nah, ini bisa. Tetapi masalahnya jarang wong digip iku dalam keadaan suci. Jarang orang digip iku dong terus dalam keadaan suci. Dan niku pripun? Salah satunya nggih tadi harus bisa digantikan dengan air dengan debu, dengan wudhu, dengan tayamum. Dengan tayamum niku Mas mangke.
Jadi kita satu ritual itu menggunakan dua media. Satu media air untuk bagian yang sehat, satu adalah media debu untuk bagian yang tidak boleh kena air. Untuk bagian yang tidak boleh kena air. Nah, terus niku nggih, ujung kuku sampai dengan atas siku. Mboten siku. Tapi atasnya siku. Atasnya siku, mboten siku tapi atasnya siku. Yang selanjutnya mashusyai'i minal roksi. Yang keempat adalah mengusap. Nek tangan nek membasuh. Membasuh itu artinya tangannya harus kita lewatkan ya. Tangannya harus kita lewatkan dengan air ya. Tapi nek mengusap beda dengan mengusap. Nek mengusap itu cukup hanya dengan menempelkan air. Tangan kita basah, kita tempelkan kepada bagian itu. Niku segini mengusap. Nggih. Mengusap mashusyai'in minar roksi, mengusap bagian dari kepala. Nggih. Bagian dari kepala. Terus nek jenengan nek kita berwudu niku tidak harus semuanya basah nggih. Tidak harus semuanya basah. Sebagian kecil basah nggak masalah. Nggih. Asal itu ada di area kepala. Nek jenengan kok rambutnya semene, sing dibasuh kene tok. Ngira, sing dibasuh rambutnya iya, tapi kan sudah keluar dari batas kepala. Ngira. Lah, sudah keluar dari batas kepala, maka ini belum cukup. Akan menjadi cukup ketika kita ngambil satu saler ngono lah. Yo nek saler ya ora mungkin ya sak jumput ngono. Kita jumput bagian itu kemudian kita ini kita sudah termasuk membasuh bagian dari bagian dari kepala. Nggih niku namane masyuroksi. Nggih membasuh kepala. Nek ora duwe rambut gerek ditutol. Ngira. Kita punya rambut masuk itu tidak harus dibasuh, ora kudu dikramasi, mboten. Tetapi cukup kita tempelkan bagian tangan kita yang kena air, kita tempelkan ke bagian dari kepala. Cukup kita tempelkan seperti ini. Cekap niku. Sunahnya 3 kali, kira. Terus yang kelima niki sing ternyata ritual yang sering kita setelah kepala kemudian ke kaki. Ada yang kita lewati wonten nggih yang kita lewati dari kebiasaan kita nggih. Kebiasaan kita setelah kita basuh kepala terus kita ngusap telinga, ini tidak termasuk rukun. Artosipun boleh ditinggal. Nate praktek. Ya nek jaring nate praktek dipraktekake. Ngira. Mbuh pas cepet-cepetan, mbuh ora pas cepet-cepetan, tapi telinga itu bukan bagian yang harus dibasuh ketika kita wudu. Tetapi kalau kita membasuhnya itu adalah kesunahan. Itu hukumnya adalah kesunahan. Tetapi tidak termasuk bagian rukun dari bagian yang harus dibasuh. Ingkang artosipun perlu kita praktekkan walaupun sekali seumur hidup kita. Mangke wudu ora usah basuh kuping. Mangke mbak wudu ora usah basuh kuping, kira. Ora usah ngusap kuping, mboten niku sunah. Dan yang kelima adalah membasuh kaki. Membasuh kaki mulai dari ujung telapak kaki sampai dengan di atasnya nopo mata kaki. Tumit, mboten tumit, yo mata kaki itu bahasa Jawane napa?
Kemiri kayak polo ya. Kemiri. Niku di atasnya, tidak sampai niku tok, tapi di atasnya. Nggih, di atasnya tidak perlu berlebihan ngantek tekan kentol. Ngira. Cukup di atasnya saja. Ya, cukup di atasnya saja. Nah niki yang keenam yang terakhir itu adalah tartib. Jadi urutannya niku harus urut, nggih. Urutannya harus urut. Harus dimulai dari wajah, kemudian rambut, tangan, rambut dan kaki. Tangan, rambut dan kaki. Kapannya? Nanti nggih Mas nggih. Tidak usah basuh telinga. Tidak usah basuh telinga. Nanti kok rada meletet. Lho, kowe tak grup kuping ndon tok. Kupingmu ndak rambut basuh. Tidak. Kuping itu adalah sunnah, kira. Sunnah. Basuh apa musab nih? Napa nih? Telinga. Musab. Nggih. Musab basuh kan iki malah nek jenengan poso malah kelebon kok. Kira malah kelebon banyu, kira. Oh, iya sama. Niki termasuk sunnah, kira. Sunnah. Apabila kita di satu daerah, di satu tempat yang kebetulan debit air niku terbatas, debit air niku terbatas, niku cukup boleh kita tinggalkan, ataupun tidak terbatas pun boleh kita tinggalkan. Nah hari ini kita nek wudu niku termasuk berlebihan, termasuk berlebihan dalam penggunaan air, termasuk berlebihan dalam penggunaan air. Ngantek keran niku lho nek ora mancur banter niku lho kok ora marem. Mboten mantep. Kok ora marem ngono lho. Padahal air netes pun niku sudah cukup. Ya, air netes pun niku sudah cukup. Ada beberapa hal nggih sing sering kita jumpai. Ustaz nek basuh wajah, ketika kita membasuh wajah niku boleh nggak pakai gayung ciduk, nggak pakai ciduk. Jadi kebetulan jenengan berada di satu daerah yang padasane rusak, kerane ternyata rusak, anane kulah. Masuk wajar terlepas kulah terus tekan mboten kira kan mboten ngoten. Tapi niku harus pakai tangan. Harus pakai tangan. Tangan ini bukan menjadi tempat, kira. Tangan ini kan ke tangan kita ketika nyawuk air niki bukan menjadi tempat. Dia hanya sebagai perantara. Tempat airnya ya kulahe niku. Cawukan ini adalah sebagai perantara. Ketika ada niku ciduk gayung pripun nggih mboten napa-napa, kita ambil air pakai ciduk, tapi dengan syarat ora saka ciduk iki ndung terus dicawuk, ngira. Kita nyawuk niku harus dari tempat yang luas, bukan dari ciduk terus jika ciduk terus dicawuk saka ciduk terus kita wudu. Itu artinya kita berwudu dengan air yang minimal, air yang kurang. Airnya harus banyak atau mengalir. Atau mengalir. Dari tempat yang banyak atau dari tempat yang mengalir. Nek mengalir niku tidak ada ukurannya. Terus misalnya kok jenengan dalam perjalanan niku ternyata untuk rest area niku aire do macet karena kekeringan mbuh apa pam yo ora iso, sumur yo ora nyedot, sampai akhirnya kita terpaksa harus wudu dengan air botol. Misalkan air botol aqua misalkan atau apapun lah itu dari air botol.
Ayo ngono iku rasane piye? Engko rak jenengan mesti muni nih ketoke rak marem ya. Karena kita tidak terbiasa dengan air minim. Ya. Padahal dengan satu air 600 mili itu kita sudah bisa berwudu. 600 mili niku sudah bisa berwudu. Syaratnya memang harus dialirkan ya, harus mengalir. Atau pun harus mengalir ketika tangan kita jadikan perantara. Berarti memang harus dikocorkan sithik, ora kudu pirang-pirang, enggak, sithik cukup. Setelah itu baru kita berwudu mulai dari wajah, mulai dari wajah. Setelah dari wajah cukup 1 kali saja, cukup 1 kali wajah. Terus niku sudah bisa, Mas. Jadi satu genggaman air niku iso bolak-balik asal jangan dilepas. Asal jangan dilepas. Wis pokoke iku bisa dibolak-balik enggak apa-apa, semana aja enggak apa-apa. Pokoknya jangan dilepas. Nah, biasane kita nek nganggur piuk ngoten kira. Lah niku sebetulnya ada cara efektif untuk kita wudu, ora usah seupiuk-upiuk ngono. Cukup 1 kali tetapi kita rata. Bagaimana caranya kira? Kita mempekerjakan niki. Nawa ibu jari kita mempekerjakan jentik dan ini semua kita pekerjakan. Oke. Air kita tampung di sini. Terus niki napa? Jari ya. Driji bagian dalam niki kita tempelkan di bathuk. Beres nggih, bathuk bagian atas nggih. Kita tempelkan dari bathuk bagian atas, kemudian kita lebarkan. Sret. Kita lebarkan. Ini kan tadi wis kena bathuk ngira. Niki bagiannya kanggo bathuk. Kemudian yang tengah niki kan kita lebarkan. Yang tengah kanggo pipi. Ngira. Pipi kan sudah termasuk bagian ini ngira. Terus pipi terus balik ke sini. Lah iki driji iki kanggo kene. Karena bagian sini niki bagian daripada wudu. Tidak sini tapi sini. Rahang. Ya rahang ya niki dingine ya. Rahang ya. Tulang rahang bagian bawah niki harus kita basuh. Niki harus kita basuh. Nggih rahang. Rahang harus kita basuh serta apa? Jenggot yang tumbuh. Niki nek umpamane jenggote kok kaya jenggot PKS. Jenggot PKS kan iki loro sih kira. Nah niku kan ketika itu kan air iso nembus. Tapi ketika jenggot iki jenggote wong Arab, sing jenggote kribo temenan. Kira kaya jenggote sapa nggih. Nah niku kan air sulit sekali untuk tembus. Angel, jadi 1 kali usapan itu kemungkinan belum tembus. Maka ketika nggak bisa seperti itu, maka satu jenggot niki harus kudu kita basuh semua. Kita basuh semua. Terus niku nggih. Niku hal-hal yang sering kita jumpai dalam berwudu. Sampai di sini mungkin ada napa namane satu kejanggalan utawa pripun. Nek kula saged, nek jenengan bertanya monggo, nek kula saged jawab kula jawab. Tentang air mustamal niku pripun? Oh nanti Mas nggih. Nanti bagian air kita bahas setelah wudu niki. Ngapunten ingkang hidung tadi dengan ada sebagian. Oh nggih. Bagian dari wajah Pak Mas sendiri. Napa? Maksudnya langsung ada yang ini dikhususkan ke hidung ada. Hidung ini adalah termasuk bagian dalam wudu, dalam wudu lubang hidung niki hidung bagian dalam artosipun. Ketika lubang hidung ini tidak kita basahi, itu nggak apa-apa.
Maksudnya tangannya ora usah sek mlebu itu niki lho nggih. Niki bagian dalam. Justru ketika kita puasa kok memaksakan seperti itu malah repot. Malah repot. Jadi secukupnya. Jadi kayak kesunahan adalah istinsak. Istinsak iku nek bahasa kita niku nyesep air. Nyesep air niku kita lakukan malah sebelum kita wudu. Kita lakukan sebelum kita wudu, tapi itu adalah sunnah. Orang kita jarang mempraktekkan. Ada sih, tapi ya 1-2. Tapi rata-rata banyak yang dilewatkan. Itu termasuk kesunahan. Tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan masalah media air ya. Masalah air sadurunge pamitan nggih monggo pas basuh wajah niku basuh wajah pun sempurna kadang kan tesih sadurunge sempurna deh. Nek sempurna sih nggak masalah. Kalau misalkan masih ada yang belalah tiring sempurna kan notos. Yang kedua niku masuk ke sini pripun ta? Pencawuan niku. Pencawuan niku. Kenapa-napa? Makanya bisanya kan yang pertama harus total ya. Semaksimal mungkin harus rata. Kira makanya niku ketika kita berwudu kan kesunahannya 3 kali nggih. 3 kali. 3 kali yang kedua dan yang ketiga. Niki fungsinya mengantisipasi kalau yang pertama niki tidak sempurna. Jadi yang kedua dan ketiga ini fungsinya mengantisipasi kalau yang pertama tidak sempurna. Jadi basuhan kita yang kedua upiuk-upiuk nggak masalah. Yang dihitung itu adalah yang pertama. Yang pertama, kalau kita wis kadung hati-hati banget tapi kok ternyata sudah lepas, berarti ini sudah selesai yang pertama. Mboten sakit kita ngeten, aku sing pertama basuh bathuk dhisik. Terus yang kedua bagian kene, terus yang ketiga bagian kene, mboten saged. Mboten saged ngoten. Soalnya yang kedua dan yang ketiga niki fungsinya niki cuman nek nawa ana. Nek nawa ana. Bukan berarti dia menempel sesuatu yang kita tinggalkan, sengaja kita tinggalkan, mboten. Nggih. Terus air ketika kita wudu ke sini niku kan biasanya airnya kan jatuh nggih. Nah, air jatuh niki dalam fikih itu dinamakan air mustakmal. Niki obat janjane. Air mustakmal niku obat. Ulake apa meneh nek air mustakmal niki air mustakmal dari ibune kita, dari ibu kita. Niku obat. Banyak nek wong kuno niku nek ibune wudu niku ditadhahi. Dia mengharapkan air dari siraman kaki, dari basuhan wajah, dari semuanya. Niku ditadai. Setelah ditadai, niku kena kanggo obat. Niku sakit kanggo obat. Nah, air yang mustakmal ini air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tetapi ketika kita membasuh muka, kemudian kok ada bagian yang netes, itu artinya airnya sedikit nggih. Enggak banyak lah ya, kan sedikit nggih. Ketika airnya ada yang netes, sengaja kita tadai lagi umpamane ngira. Kita tadai lagi untuk kita yang kedua kalinya. Berarti ke yang kedua kita berwudu memakai air napa wau? Mustakmal ngira. Air yang sudah dipakai. Artinya yang kedua kita harus ambil air lagi. Dan ketika kita ambil air lagi kok ternyata ada bagian yang netes, dan itu adalah bagian yang cuman sedikit, maka dia akan hukumnya yang dihukumi itu yang kita ngambil tadi. Hukumnya
Berarti kita yang dihukumi adalah kita mengambil air yang baru. Dene air yang netes ini itu nanti akan tercampur dengan air yang baru. Terus nggak masalah Mas Fajar, kecuali kita tadai lagi, ya. Kecuali kita tadai lagi, kemudian kita pakai untuk berwudu lagi. Nah, niku yang menjadi masalah. Tapi ketika bercampur dengan air yang baru, maka air tetesan yang cuman sedikit niku akan dianggap sebagai air yang baru niki wau. Dan niku nek dalam hadis niku dikatakan ngeten. Air yang jatuh dari kita wudu, air yang jatuh setelah kita wudu, mbuh niku basuh wajah, mbuh niku basuh tangan, kan? Air yang jatuh itu air yang ditumpaki, istilahnya ditumpaki, ditempeli karo malaikat, dan malaikat yang nempel nggon air bekas wudu iki itu adalah malaikat yang bertasbih dan beristighfar memintakan ampunan kepada orang yang berwudu. Lah kenapa obat wudu iku menjadi obate wong sing atine panas? Wong sing atine panas, muring-muringan, emosi tidak terkendali, wudu nanti akan tenang. Wudu nanti akan tenang karena dalam wudu basuhan kita wudu itu di situ ada malaikat yang memintakan istighfar, memintakan ampun kepada orang yang berwudu niku. Nah, melake di hadis yang lain dikatakan nek kita mbuh sengaja atau tidak sengaja kita melakukan dosa remeh Kecil. ya istilahnya dosa kecil lah, kita melakukan dosa kecil itu dianjurkan sesegera mungkin kita wudu, ya, sesegera mungkin kita wudu, karena dengan kita wudu dosa yang baru kita lakukan tadi itu akan luntur. Nah, nek wong Jawa munine dosa cilik, ya, dosa cilik padahal nggak ada dosa ya dosa, ora ono dosa cilik, ora ono dosa gede. Yang ada niku adalah dosa yang bisa hilang dengan sendirinya. Wong Jawa munine iki dosa cilik, padahal dosa cilik itu dosa yang bisa hilang dengan sendirinya tanpa kita meminta ampun. Nah, dosa yang kedua itu adalah dosa yang tidak bisa hilang dengan sendirinya kecuali kita mintakan ampunan. Mbuh iku kita beristighfar kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, baru dosa itu bisa hilang. Nah, wong Jawa munine dosa gede. Yo, jadi dosa niku dosa ya dosa. Cuman klasifikasinya ono sing hilang dengan sendirinya, ada yang hilang tidak bisa hilang kecuali dengan istighfar, kecuali dengan dimintakan ampun kepada Allah. Niku kita, lah dosa niki kok bisa hilang dengan sendirinya? Nggih, ada dosa yang bisa hilang dengan sendirinya itu apabila kados kita melakukan kesalahan atau dosa yang tidak disengaja, misalnya tidak disengaja atau yang lain lah, itu nanti kita dianjurkan nek bar nglakoni dosa sing kaya ngono iku ndang cepet-cepet tau wudu, ya. Yang cepat-cepat tahu wudu dengan harapan kesalahan kita yang tidak sengaja niku akan segera hilang, Oke, banyak orang niku mengamalkan satu kegiatan niki mereka menamakan niku dawamul wudu.
dawamul wudu niku selalu menjaga dirinya suci. Nggih. Arep salat tah ora arep salat nek ndekne ngentut utawa bar kulah. Bar BAB apa bar apa. Niku mesti dia wudu. Selalu wudu, ngentut wudu. Jadi sedina ngentut ping 15, ya wudu ping 15 di luar salat. Nggih, di luar salat. Nah, niku wong sing membiasakan diri dawamul wudu. Niku berarti dosa-dosanya dia yang sengaja, yang tidak sengaja. Niku dengan sendirinya dosa-dosanya akan hilang. Terus niku mengenai dosa, nggih. Istilah dosa cilik, dosa gede, niku hanyalah istilah. Yang pada intinya ya dosa. Ora ana dosa cilik, ora ana dosa gede. Sekali dosa ya dosa, cuman klasifikasinya berbeda. Selanjutnya adalah air. Kita air niku nek di bukan jenisnya air. Air itu kita mengenal ada air banyak dan air sedikit. Yeah. Air itu ada air banyak dan air sedikit. Air banyak itu air yang bagaimana? Air yang banyak itu adalah air yang mencukupi untuk kita bersuci. Dan ini ada ukurannya. Air yang banyak itu adalah air yang bisa mencukupi untuk bersuci. Pirang liter? Ada ukuran literane niku. Dalam fikih kontemporer, fikih terbaru, fikih yang sudah mengenal ukuran, niku ketika kita mempunyai satu tempat, ya, kita punya caranya kulah lah, nggih. Kulah kita itu sudah bisa untuk bersuci apa belum? Ketika kita punya kulah, kita ukur dalemane kulah. Ora nggon njobone nggih, tapi nggon jerone. Ketika njobone kulah ini panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, daleme 60 cm, berarti 60. Itu adalah batas minimal tempat yang bisa dipakai untuk bersuci. Ya, jadi kulah kita misalnya dalamnya 60 cm penuh dengan air. Iki jenenge air akeh. Air banyak iku biasanya kita menyebutkan air yang lebih dari 2 kulah. Air 2 kulah niku ukurannya 60 cm panjang, pokoknya sisi-sisinya semua 60 cm. Nah, saiki cuma 60 cm. Niku berapa? Ono sak kibik ra ono ya? Belum sampai 1 kibik ya? 60. 21. Iku nek umpamane dikasih air, niku kira-kira berapa liter? Niku kira-kira berapa liter? 60. Iku nek dikasih air, iku kira-kira iso berapa liter air. Dan nanti dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, oh air 2 kulah itu sekian liter. Nggih, air 2 kulah niku sekian liter. Lah niku nanti bisa menjadi patokan ketika kita berada di musola atau berada di masjid. Ini kan biasanya ono nggon wijik, ngira. Banyak musola atau niku biasanya kan ono nggon wijik. Ternyata nggon wijik niku fungsinya untuk apa? Kalau nggon wijik ini fungsinya ini untuk mensucikan, maka nggon wijik ini airnya harus
seukuran 60 kali 60 kali 60 niku. Mbuh ndeke bentuke melebar ngono, mbuh bentuke piye terserah. Pokoknya isine iku kudu 60 karo 60 karo 60. Berapa liter sih niku? 216. Ya, 216. 216 liter iku nek cara galon le mineral iku pirang galon? Galon 15 liter. Oh iya. 1 galon niku 15 liter. Berarti niku 240. 240 Kali dosa galon. 20 galon. 315. Oh, gasawas cekap. Oh, 15 galon. Berarti ketika kita punya tempat, ya, tempat itu bisa menampung 15 galon. Bisa menampung 15 galon. Maka tempat itu bisa kita jadikan untuk berwudu. Air yang ada di tempat itu sudah suci. Sudah suci. Tetapi ketika kurang dari itu, maka tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Saiki nek saumpamane kula mboten saged ngeliteri. Lah wong niku ten ember tek. Ember kan biasanya bunder kira. Nah, ember biasanya bunder. Ngoten niku dong terus pripun? Bolehkah saya wudu dari ember itu? Niku ada 2 cara. Cara pertama embernya dibolongi, digawe keran utawa padasan. Alah kangelan tat niki nunggu ember satu-satunya tat. Mangkene umpamane nggo nyiram-nyiram barang gak ra ono meneh, ono sing ora bolong kan. Ya wis nek ora gelem ngoten, tarate jenengan kudu duwe napa? Ciduk. Ya, calane jenengan kudu duwe ciduk. Dan air yang ada di ember niki kita ciduk. Kan berarti menjadi air sedikit ngira. Do ember niku misalke 200 pinten 16 Liter. tah 200 berapa liter wau? 216. Nggih, 216 tah 240. 16 240. Kalau seandainya jatahnya itu segitu, ngira, kita langsung wudhu di situ boleh. Ya jadi tangan kita masuk, kita cawok airnya, kemudian kita pakai untuk wudhu. Nah sekarang kalau misalnya kita tidak tahu embernya, ternyata ember iki kira-kira wis cukup tahu dong. Kok kemudian kita perkirakan ini kurang ember iki. Bagaimana kita nanti berwudu? Kok kita memperlakukan seperti kulah, air tangan kita masukkan, kita cawok. Berarti kita wudu dari air yang kurang dari 2 kulah. Dan air yang kurang dari 2 kulah itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Berarti nek umpamane kita wudu di ember itu dengan nyawok air, maka itu belum cukup. Nah, karena belum cukup. Salah satu solusinya kita harus alirkan air itu. Kita harus alirkan airnya kudu mili. Nah, biar mili iki piye carane? Nek wau bolongi nganggo padasan utawa nek umpamane eman-eman kita ambil ciduk, mbuh iku rantang, mbuh iku apa? Kita ciduk, airnya sedikit memang. Tapi ketika kita alirkan airnya menjadi mengalir, dan ketika air ini mengalir, maka air yang mengalir itu bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Nah, nek ndok ember kita ragu dengan jumlah volume airnya itu, satu-satunya jalan nggih kita alirkan. Nah, alirkan itu bisa dibolongi, bisa kita ngambil ciduk kemudian dialirkan, dituangkan sidik ngoten. Kaget niku ada air banyak, ada air sedikit. Lah pertanyaane ndek wau tempat ngumbah sikil ndek nggon mushola utawa ndek nggon masjid
Ini umpamane nggih. Kita sudah punya wudu ke serapi. Delalah ndok nggon tengah dalan kok ngidak tembelek. Ya, ngidak tembelek. Bareng ngidak tembelek iku tembeleke teko ora nemplek. Ya, tembeleke teko ora nemplek, tapi teles. Ambune nempel. Ambune nempel. Lah niku pripun? Apakah kita harus wudu lagi? Oh, mboten. Tidak, karena kena najis itu tidak termasuk perkara yang membatalkan wudu. Jalan terus. Tapi sing kita ngidak tembelek niku harus kita sucikan dulu. Pertanyaane, ndok nggon kono ana nggon wijik. Boleh enggak kita nyemplung di tempat situ? Nek umpamane kok akhirnya itu kita perkirakan lebih dari 200 sekian tadi, kita yakin itu, maka dengan kita nyemplung ke situ suci. Ketika kita nyemplung ke situ, kemudian kita bersihkan di situ, suci. Dan air yang kita tinggalkan itu pun lebih dari 200 sekian liter, tetap masih suci. Tetapi kalau ketika airnya ternyata kita ragu-ragu, kita meyakini itu kurang dari 200 sekian, 216 ya, itu kurang dari 216 liter. Nek kok kita ternyata nekat mlebu mrono, kita nekat kaki kita masukkan ke dalam situ, itu tidak menjadi solusi karena airnya sedikit kena najis. Satu, airnya wis najis semuanya. Terus nek airnya kabeh wis najis, bagaimana kaki kita? Apa bisa suci? Ya enggak bisa suci. Wong airnya kurang dari 2 kulah. Nah niku airnya kurang dari 2 kulah. Nah ketika airnya niki lebih dari 2 kulah, sing tembelek niki wau tipak tembelek niku kita kok wijik ndok nggon kono, ucek-ucek sikal ndok nggon kono, itu akan bisa menjadi suci. Dan air bekasnya ini pun masih suci ketika tidak berubah ambune. Ketika airnya bareng kita pakai wijik niku kok ambune tidak berubah, maka airnya itu tetap suci. Jadi nek orang model sekarang wong nek gawe tempat kamar mandi niku kan ora padha karo wong kuno, kira. Wong kuno niku kamar mandine gedine rak karuan iki lho. Nggon banyune niku gedine rak karuan. Tanah luas ta. Nggih, nek kaya disampe tanah luas ya. Tapi pancen ngono. Kira. Lah saiki menganut paham minimalis. Kan sekarang nganut minimalis. Oh, kamar mandine ora ana kotakane kok, ora ana apa jenenge? Tempat penampungan air. Kulah. Wah, ini kulahe iku wae nganggo ember kok. Los. Ngira. Jadi pripun ngoten niku? Ya ndek wau kita harus punya ciduk. Setelah kita punya ciduk, nanti kita ambil air, kemudian air kita alirkan. Sama ketika kita di rest area ternyata tidak ada air. Kita gelem ora gelem kita membeli aqua ya. Kita memberi aqua, kita beli aqua ini kemudian kita alirkan. Jaluk tulung karo kancaku, tolong sih kucurke sithik wae. Dikucurke sithik. Nek air aquanya iku beli nggih diirit-irit, ora usah sek ping 3. Cukup sekali, wajah 1 kali, tangan 1 kali, kaki 1 kali. Wes ngono, ora usah nganggo kuping. Lah nek kupinge diikusisan yo ngentek-ngenteki jatah. Terus niku ada kita mengenalnya air sedikit dan air banyak. Jadi air sedikit niku air yang kurang dari 216 ya. 216 liter. Air yang banyak niku adalah air yang lebih
dari 216 liter. Jadi 216 liter ke atas itu air banyak, 216 liter ke bawah niku air sedikit. Air banyak bisa dipakai untuk bersuci, air sedikit tidak bisa dipakai untuk bersuci kecuali airnya kita alirkan. Kecuali airnya kita alirkan. Nah, kados kula nek wong saiki kan duwe keran. Berapa lama kita wudhu? Misalnya kita hitung ya, berapa lama kita buka keran untuk wudhu? Enggak sampai 1 menit wonten? Wonten? Ya 1-2 menit lah. Ya katakan 2 menit ya. Katakan 2 menit. Air keran kita buka 2 menit, kemudian kita tampung pakai ember. Wani enggak ngitung iku pirang liter. Mesti kebutuhan wudhu kita kurang dari 2 liter. Tapi cek boleh karena airnya mengalir. Karena airnya mengalir. Ketika air ini mengalir, maka air ini bisa kita jadikan untuk bersuci. Ya, bisa kita jadikan untuk bersuci. Terus meneh ketika kita mendapati air yang sedikit, kelambiku rusoh. Gila. Ketika mendapatkan air sedikit ternyata baju kita rusoh. Gelem ora gelem harus kita cuci. Harus kita sucikan. Air ini harus kita sucikan. Harus kita cuci. Bagaimana cara mencuci nih? Cara mencuci nih nggih? Ya biasa. Jegoreng kali. Tapi gunane jenengan nggak ada kali. Gunane jenengan nggak ada kali karena nggak ada kali. Apa meneh saiki biasa nek mencuci niku nganggo mesin cuci kira. Pakainya pakai mesin cuci. Niku kula panjenengan sedaya bagaimanapun carane jenengan mencuci nih, mbuh iku nganggo deterjen ataupun tidak pakai deterjen, itu tidak masalah. Tetapi satu yang penting arep mbok donake, arep mbok gebyur karo banyu ya terserah, arep banyune dhisik terus banyune apa bajune dicemplungake ya terserah. Tapi yang jelas nek kita mencuci dengan banyu yang banyak, potensi untuk kena najis, ada najisnya itu besar. Nggih. Potensi ada najisnya itu besar. Apa meneh nek cah cilik. Ya, cah cilik gawene isih ngono iku. Dan ketika kita mencuci kemudian kita campur dengan baju kita, kira kan otomatis satu kotoran kena air bleber ke semuanya, berarti bajunya jenengan yo ikut najis, bajunya jenengan ikut najis, sarungnya jenengan ikut najis. Nek wong sing wasis niku napa? Orang yang berhati-hati niku dibedakan. Iki pakaiannya kanggo anak-anak. Tapi seandainya kok tidak seperti itu pun nggak masalah. Arep dibilas berapa kali terserah, arep ora dibilas yo terserah. Yang penting terakhir kalinya itu harus dialiri dengan air mengalir. Dikucur dengan air yang mengalir. Arep iku maune kumpul karo katoke putrane sing senengane sing ngompol misalnya, sing kemudian otomatis jadi najis semua. Iya, jadi najis semua. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya harus bilasan terakhir ya, sebelum kita jemur itu harus kita sucikan dengan mengaliri air. Harus kita sucikan dengan mengaliri air. Mbuh iku saka timba, mbuh iku saka keran, enggak masalah. Kira. Celupke ta? Dicelupke. Kalau ketika kulahnya besar pun enggak apa-apa. Betul masalah. Langsung. Nggih. Asal airnya gede. Airnya 2 kulah.
Mulai enak iku ndok pinggir laut. Enak iku ndok pinggir laut. Celup laut. Langsung celupnya beres angkat. Liket kan. Iya nek beli nek air laut peliket nggih. Kali. Sak wonge. Kira. Sat laut. Kalau duluan Pak, jadi pencucian pertama itu disuseni dulu. malah. Ya enggak apa-apa. Saya kami malah gitu loh, yang awal tuh air ngalir nanti baru Disucikan dulu. Berarti ketika dengan disucikan dulu kemudian nembe cuci dengan apa? Dan mesin cuci ngoten ya. Itu berarti di dalam mesin cuci sudah suci. bisa gitu. Nggih bisa. Tapi kan kemudian ndok nggon mesin cuci dicampur dengan deterjen kira. Bersihin gitu. Sabun. Lah sabun niku napa sesuatu yang najis? Enggak, sesuatu yang tidak najis. Sabun itu tidak sesuatu yang najis, tapi itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nggih, karena tercampur niku wau. Senajan tidak tercampur dengan najis. Utawa tercampur dengan godhong, utawa tercampur dengan apa? Oh berarti niku mboten saged nyucikake baju wae nggih. Sing napa? Nek dicampur. Nggih. Enggak bisa, niku jenenge bukan namanya tidak air mutlak. Berarti kan disuceni pertama. Tapi kan rak nyucikno, mbok campur. Yang pertama kan sudah dicucikan, bariku kan kecampuran sabun lagi. Lan air yang kena sabun niki mau itu tidak bisa mensucikan. Pertama wis. Air yang kena sabun niku tidak bisa mensucikan. Resiki carane ngono. Utawa ngeten, jenengan bar tuku klambi, nggih, bar konveksi. Ngira. Ya kubase lagi Kan disuceni ngono. suci sih niku nih. Kemudian jenengan Iya nih. kemudian jenengan cuci dengan campur dengan mesin cuci mbok wae deterjen utawa apa. Berarti air itu bukan air mutlak. Bukan air mutlak, statusnya die kaya brengek, sprit, susu, teh. Ora air Teh niku kan suci. Iya kan sing Air yang dipakai untuk teh niku yo suci. kecampur maksudnya. Teh suci, airnya juga suci. Tapi ketika dicampur ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Karena airnya tidak dinamakan air mutlak. Air suci tapi tidak mensucikan. Tapi tasnya sakit, mesti kagem sholat. Boleh. Boleh, tapi nggih yang terakhir dek wau bariku bar diputer terus dipripon prakteke. Kalau Ya, Bu. Disuceni dhisik. Iya. Ya, oke, suci ya. Iya. Terus masuk ke mesin cuci. Terus bariku Cuci. sampai dibilas 3 kali terus sampun dipengering langsung dijemur. Langsung tuntas. Pak. langsung tuntas di pengering. Oh. Niku yang terakhir tidak dibilas lagi nggih. Betul. Bukan awal di awal. Betul, malah justru di awalnya. Nggih. Makanya berarti yang terakhir dengan di air di napa? Di tempat mesin cuci itu jenengan mencampurkan sesuatu yang suci dengan air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, tadi kan air napa baju sing mlebu niku kan wis suci kira. Jenengan wis mantep suci kira, wis mantep suci. Terus dikumbah. Kira. kan Kecampuran deterjen niki wau sih. Iya, tidak air deterjen tidak najis. Kira. Berarti jenengan bar iku terus Yang dibilas. dibilas. Terus 3 kali, dibilas 3 kali terus dikeringkan. Suci. Suci. Karena pertama kalinya dia niku sampun suci. Cuma jogone mesin cuci mu kudu suceni sik iku. iya Kanu Cuci. usulan tadi. Mesin cuci kadang ngono tai cecake. Ya mesti memang kan sering cecak. Ya lu Ya ini fakta real. Lu aman. Berarti solusi terbaik kan di akhir. di akhir malah aman. Di akhir nggih, di akhir dipakai air yang suci mengalir. Nyuceni ini pas terakhir. Dikirai terakhir ngoten. Nah, dikirai terakhir. Yang mengalir gitu. Ya, dengan lewat air yang mengalir.
Biasanya mesin cuci satu tabung. Soalnya kan kadang ini enggak tahu. Kali sekali. Oh iya, kan terakhir ya. Nggih. Oh iya, kan keren. Diparingi wangi terus diberes sebenarnya kan. Hilang. Kan pikirannya yang Lah, nggih, lah niku nek satu tabung niku nek satu tabung niku memang harus Suci sih iku. suci dulu. Ya, nek satu tabung. Jadi pakaian yang masuk ke mesin cuci satu tabung niku harus dalam keadaan suci di awal. di awal nggih kados masih nek wau. Sing nggon mau gan dulu. tabungnya kan Satu tabung Iya. Karena jejak Berarti cara Pas Adi dipastikan di awal semua. Iya. terus apa disabuni dhisik ngira dibuai dhisik nek ana sing kotore dibuai dhisik terus lagi dimasukkan ke dalam mesin cuci yang satu tabung. tipis kan ini kan dereng tuntas enggak kan. Nggih. Takutnya kan ajin makanya kalau kados celana dalam kan dikosok iri. Oh, Nggih. iya tak kagungan. Di niku riyen sebelum kemudian Di sareng-sareng. bersamaan. Nggih. Enggak apa-apa. Ya, ada dua ya. Jadi niku nek ketika bilasanya apa misalnya nganggo multone niku kan memang ben terasa dan ben awet ambune kan memang tidak dibilas. Ngira kan tidak dikira harus kita pastikan bajunya sudah suci. Padha wae banyu baju saya suci kemudian tak celopake nduk teh botol. Tak peres. Boleh nggak saya pakai untuk sholat? Boleh. Karena ketika baju ini kena air teh botol, bajunya sudah suci. Ya, bajunya sudah suci. Beda nek saumpamane tak resiki nganggo teh botol utawa nganggo es degan. Wong lunga. Ketika tak resiki nganggo es degan, itu nggak bisa. Karena es degan itu suci, nyatanya boleh diminum, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi niku macamnya air, jenisnya air niku ada air mutlak. Air mutlak itu nopo? Air mutlak itu air yang suci, tur bisa dipakai untuk bersuci. Biasanya air mutlak niku air sumur, air hujan, air laut, mata air, banyu. Nah, niku biasanya dinamakan dengan air mutlak. Terus setelah air mutlak di bawahnya ada lagi yang air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci, air kembang. Air kembang. Kulai jenengan lah wangi diwehi Bang Mawar. Lah wangi diwehi Bang Mawar karo Bang Kantil. Lah wangi. Lah niku air suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ngados ora apa-apa, nggo wudu ra kena. Meskipun banyak. Karena kecampur wau. Nggih, karena kecampur niki wau, meskipun banyak. Dia harus air mutlak berarti. Ya, harus air mutlak. Karena dengan campuran iki itu ada kalanya warnanya berubah. Ya, ada kalanya baunya berubah. Ada kalanya warnanya berubah, baunya dan berubah. Nah, ketika salah satu itu terjadi, kecuali dok laut. Oke, kecuali dok laut. Kalau air hangat bisa untuk bersuci nggak? Air hangat. Air hangat, nggih mangke. Air hangat niku termasuk air musammas. Nggih. Nah niku nggih, jadi di kali atau di laut niku kan airnya banyak sekali. Ketika air banyak sekali dengan pipis ndok nggon kono, bar pipis terus wudu ndok nggon kono juga. Ngira asal ora ketemu karo bendane. Asal ora ketemu karo bendane aman. Ngira aman. Terus misalnya jenengan mangkruk ngono terus pipis ngono ya. Bar pipis lho. Tek meh asar aku durung duhuran. Aku kudu arep wudu medun mengisor, asal ora ketemu karo pipise jenengan. Sing lagi tiba iki mau. Aman boleh jenengan mandi di situ.
Jenengan ora nate. Aku tahu adus jejere kebo. Jejere kebo. Dadi ndok nggon Rembang mriko niku nek ngedusi kebo, ngedusi sapi iku ndok laut. Ndok laut ndok nggon kono sebelah kono, sebelah kene nek santri do adus. Ya do adus ya do wudu padahal dhuwure ana kebo ana sapi. Asal kita tidak menemukan kotorane, ora nangguh kotorane, maka itu akan suci. Kita bisa wudu di situ. Tek ngoten tat. Iya, karena air ndok laut itu tidak berubah, bau air laut juga tidak berubah. Itu enggak apa-apa. Oke. Yang kedua ndek wau ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kados ndek wau, air yang dicampur dengan wedang kopi, utawa air yang dicampur dengan gula. Niku airnya suci, boleh diminum tapi tidak boleh dipakai wawi. Gue cewek ora entuk. Apa meneh nggo wudu? Gue cewek wae ora entuk, apa meneh nggo kanggo wudu. Nah, niku air sing bercampur dengan benda yang lain. Terus ada di bawahnya lagi ada air jenenge air musammas. Air musammas itu adalah air yang kena sinar matahari sehingga airnya niku menjadi panas. Ya, sehingga airnya niku menjadi panas. Niku namanya air musammas. Nah, air musammas, air yang panas niki wau ketika dipakai untuk berwudu bisa nggak menjadikan suci? Bisa menjadikan suci, bisa menjadikan suci, tapi makruh untuk memakainya. Makruh untuk memakainya. Bisa dipakai untuk bersuci, bisa suci, tapi makruh. Jadi kan bersucinya niku makruh. Nek tidak ada jalan lain, gunen dipakai nek nggak ada jalan lain. Pilihan. Tapi ketika ada jalan lain, ada opsi dengan air yang lain, pilih air yang lain. Tapi nek wis ora ana opsi liya, anjen kudune nganggo air niku, ya wis dienggo. Suci, suci. Menjauh ta. Nggih. Apa lagi? Nawi. Nggih, biasa mawon. Kan gimana agak-agak misalnya enten atas biasanya kan pencuci nyabat enten nggih ta. Napa? Sinetron. Oh, nggih. Ojo di tabanter. Siap. Saya kan harus kasih cantik. Ya ya. Saya kan di nyabat ngeten kan. Saya kan pas mandi ngeten kan adingin tas. Nggih. Mandine kalih air hangat niku. Oh, nggih. Boten tahan dingin berarti ta. Awake ngene niku. Tengah wengi ta. Oh, Karena air hangat. Nggih. Terus kenging napa? Lagi niku asal aku. Boleh. 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 Campurannya kan air juga sih, Mas. Nggih, cuman dia panas, cuman dia panas kemudian menjadi hangat. Mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Biar niku bisa dipakai. Asing ten hotel. Wis takok soalnya ya. rasa rebus ben. Langsung nganggo liter lah. Wis takok sik. Di program anak ketiga. Hotel tadi. Ini ngeri ya. Ngeri. Enggak contoh semua lah. Iya. Kecamatan enggak apa-apa. Masalah terobeli ya udah gitu. Bagi itu di situ tak. Chatting masalah deh. Aman. Kacang-kacang. Kelas. Aman nih. Kelas. Kelas sih. Ya, patuh. Jadi enggak apa-apa, mboten napa-napa, Mas. Dan tingkatan air yang terakhir niki yang mutlak air najis. Nggih, mutlak air najis. Termasuk air najis adalah air sedikit yang kena najis.
berubah tak tidak berubah airnya. Nek iku air kok kurang dari 216 liter. Kena tai cecak. Tak kenging dijumput malih kok. Ora mbledrek. Tai cecake ora mbledrek eman-eman. Kenging dijumput meneh terus dibuat, tetep najis. Karena kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula. Ketika lebih dari 2 kula, jenengan duwe kulae gedhi, dokok iwak. Kira. Anggur iwake ora iwak cana, kira. Ya kuto. Anggur didokoki iwak, kok iwake niku ana teleke. Ya, iwake niku kan telek nggih kan. Iku kan di bawahnya iku kan banyak kotoran, banyak kotoran nggih. Dan itu nanti tidak nek mediane niku ternyata besar sekali, lebih dari 2 kula. Iku aman, tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Nggih, kados gedung niku musole kan diparingi anu kan. Wageng ta ini ya. Wonten iwak mas e. Apa? Niku kula wageng. Oh, ya. Ana itu. Wonten iwak mas e. Pinggir laut. Iwak mas. Napa 2 pola niku napa kecemplungan najis mbok napa tapi pun berubah airnya pripun? Intinya diberubah. Ketika jadi berubah, maka dia najis. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Walaupun 2 pola niku. Ya walaupun 2 kula. Berarti telek mau nempelin sikil wong. Lo mencit alfian. Najis orang nempel kedak Pak plenyet. Nggih, intine ten niku Mas Edo. Ketika air banyak pun itu sampai menyebabkan air itu berubah. Mbuh iku warnane, mbuh iku ambune. Nanti enten sing ngecek tes nggih, dites. Ya, memang kudu ngono nek ana ambune iku dilihat sik tuh. aman. Ngene iku najis nek berubah ya. Tapi nek ketika tidak berubah tidak masalah. Lenjang itu dilihat. Terus nek umpamane lah nek air kali niku kan airnya berubah. Nggih, warna kadang coklat. Nah, itu berubahnya tidak karena campuran. Nggih, kan karena air kadang banjir, kadang opo. Itu kan tidak karena campuran, tidak karena sengaja dicampur. Sama air laut nggih ngoten. Kadang ono sing rodok coklat. Utek. Nggih pinggir-pinggir. Nah, air disebut ngisore diplester ya lucu lah, laut yang ngisore diplester kali diplester ya lucu. Ditambah. Iya, pakir tambah. Dipaker. Arah ini ngono ya. Seperti ora anget ae. Berarti udune gopok kari yo. Gue termos Itu artis banyak tahu orang sebelah. Lah niki yang terakhir yang sering kita jumpai jenengan sing ternyata di rumah punya putra kecil ya, punya putra kecil yang sengena nek delalah anggo diwehi pempes iki rak gelem nguyuh. Tapi nek pempesnya dicopot langsung ngompol. Nah, niku ngira, niku kula panjenengan sedaya harus kita perhatikan bahwa najis mensucikannya, cara mensucikan tempat dari najis. Ketika jenengan ingu-ingu ayam, delalah kok ndok nggon teras niku mbuh ayame dhewe, mbuh ayame tangga, ngira. Delalah diteleki. Terase teh ombu. Ini kira membutuhkan air yang banyak untuk disucikan. Napa ngoten? Enggak, tidak berpengaruh apakah ikut tempatnya kecil atau tempatnya lebar. Maka ketika kita mau mensucikan teras kita yang kena tembelek wau utawa kena ompole bocah, nah niku
ada satu hal, ada satu cara kita membersihkan cukup dengan air satu gayung, sak ciduk bisa. Semono ambane niku gebyure pripun tat? Oh, jangan digebyur. Ya, jangan digebyur. Satu, ketika ada tembelek di teras kita, ambil tisu utawa ambil godhong utawa ambil napa kemawon, jumput. Ya, diambil. Ya. Diambil, ketika diambil kan berarti hilang ya, hilang, tembeleke hilang. Setelah tembeleke hilang, kita ambil air di ciduk. Kemudian air ini kita kocorkan ke tembelek sing wis ilang mau. Tembelek wis ilang, wis ora ana ambune, wis ora ana rasane rasane iku cukup. Kemudian air niki kita kucurkan ke tempat tembelek wau. Setelah kita kucurkan pakai tembelek, kemudian dilap. Nggih, kita keringkan. Keringkan iku arep mbok tarik, mbok suruh nganggo karet, monggo. Jenengan keringkan pakai lap karek pel nggih, monggo. Niku sudah suci. Lah statusnya ingkang lape niku najis napa mboten? Mboten. Mboten. Karena airnya sudah suci. Oh. Nggih. Lape ora. Mboten. Lah kecuali yang banyak terjadi ketika ada tembelek niku, tembeleke ora dibuak. Tapi langsung juga ember terus nganggo ciduk terus apa nganggo di sok ngoten mawon, kemudian sampai iki disurung ring pinggir ngoten. Diratake najise. Ya, najise jadi rata karena bendanya kan masih ada. Kira tembeleke masih ada. Apa meneh nek tembeleke lencong. Mencret. Parah. Begitu langsung dicol niku wis merata ke semua tempat. Dan termasuk pipise putra-putrane jenengan. Nah, pipise putra-putrane jenengan niku angger digebyur iku berarti ngeratakake najis. Orang ngilangi najis tapi ngeratakake najis. Jadi caranya ya memang harus dilap dulu, dikeringkan dulu, dihilangkan dulu. Setelah hilang baru dikasih air. Setelah dikasih air lagi ya dilap niku wau. Nah, nek kepengen dipel ya terus lagi dipel. Ini kursi, gelar sih. Nah niku yang sering kula panjenengan sedaya. Lah wis ngono, nggih ampun ngono, bareng digebyur terus diseret nganggo karet niku ra. Niku nganggo karet berarti niku kondisine masih najis nggih. Masih najis karena kan masih ada tembeleke niku wau. Kemudian sekalipun niki sudah dihilangkan, sekalipun barangnya niki wis ilang, wis ditarik nganggo karet misalnya kira nganggo surungan niku wis garing, ketoke garing ya. Tapi situasine hukume ndekne adalah najis. Sing maune najise mok semene tok gara-gara digebyur dadi najise ombu. Nah delalah jenengan nek arep salat nggon kamar kudune lewat kono. Jenenge berwudu niku sikile kan biasanya keset ta mboten? Rata-rata biasanya ya teko ora. Kira biasanya ya ora. Lah kaki kita basah, kita harus lewat tempat sing barusan kita pel. Wow. Padahal statusnya isih najis. Ketika kaki kita basah kemudian kita lewat ke situ kita sholat, berarti kita sholat membawa najis. Niku jadi
enak iku anjen salat ndok nggon musala utawa ndok masjid. Iya. Kira. Tapi yo abot. Tapi yo abot. Atosipun abot niku yo kadang kober ora. Kadang kober kadang ora. Nah. Teleng sering ora kobere daripada kobere. Mboten dikoberno. Nggih, terus niku yang sering kita jumpai niku ketika kita membersihkan lantai nggih. Ketika kita membersihkan lantai niku kudu diperhatikan. Oke. Al-Ittihad niku Mas Edo. Wijiane sudah memenuhi syarat nama dorong kira-kira. Kula pun litere udah. Ya aja dong. Tapi kurang kadang tak ukur. Aku rasa ora. Juga ora warnane. warna hijau. Lebih dari 216 liter. Nah, aman. Aman. Nek kula Jumatan niku kan airnya terus di atas niku sih. Di atas ya. Niku airnya selalu di atas. Artinya sudah memenuhi syarat. Tapi nek airnya kurang dari itu Nggih dijoki. ya kudune dijoki malih. Ya kudune dijoki terus. Sing biasane Soalnya ketoke nek jegur niku ketoke cetik ngira. Tapi jebule stainless iku ndok dhuwur, ngisore jeru. Ngira. Ternyata ngisore jeru. Stainless memang sebatas tumit ketoke. Niku napa yang kata tertipu niku saking lebare ya, Ustaz. Lek napa bak niku lek semakin lebar niku malah debit airnya niku kata. Boten anu napa? Boten luwih ujul saking swidak niku. Kula ora tau ngukuri, tapi aku mantep. Kula mantep, tapi aku ora tau ngukur. Nek jenengan mau ngukur temenan yo. Soalnya mantep kan. Malah luwih mantep meneh. ya sesuk ditulisi. Wis cukup ukuran. Yen kula ukur kali jerigen Ustaz. Jerigen ngaten lebaran kula soki. Iku temenanan iku jenenge. Temenanan iku jenenge. Iku jenenge temenanan. Polisi standar SMI ngono. Standar SNI Mas Edo. Jakarta lo ragu lah situ. SNI ya. SNI ya. Satu ego. Nggih nek ngoten aman nggih Mas Edo nggih. Nggih insyaallah aman. Nggih. Alhamdulillah aman. Niku kula pertama kali kula jegur mriku niku lho tek mok sak tumit tok ngono. Sak tumit sak dhuwure tumit. Bareng niku jebure ngisore sing jero. Ternyata nggon stainless iku rada mendhuwur. Kira rada mendhuwur. Niku ngisore sak kilak luweh. Dhuwur niku, jero. Ternyata jero. Nek nggon anur niki malah ora jero. Cetek. Kosong terus pripun tadi? Lah iya niku. Malah- Niku gawene kosong niku. Ono do pipis malah. Sering kosong. Nggih. Kucing dengu ya. Kucing pecah bareng tiba ya. Masih nang. Oke, terus niku hari ini kita belajar masalah air nggih, dan masalah wudu. Nggih, masalah air dan masalah wudu. Nggih. Sing sering terjadi mau nggih, cuman nggih biasane putri niku ya. Napa iki di samperake ndok kuping. Nggih. Napa jenenge hati-hati. Hati-hati jenenge. Apa nek jenengan ngene? Hati-hati sing dawa niku biasane disamperake ndok nggon kuping. Padahal hati-hati niku bagian yang harus dibasuh. Bagian yang harus dibasuh, tidak untuk disamperake. Nek disamperake berarti ya tidak kebasuh. Dan itu
tidak terlalu cukup ya. Cewek-cewek. Ada hal lain? Nek ada hal yang lain monggo. Niku terakhir dan nama lek kula kan Nek ngerti terakhir. liyane monggo. Ya. Monggo sing niku kula kan nate niku napa ten teras masjid niku riyen niku wonten niku napa anjing dan teras masjid. Lah kula sujanine niku nggih pakai debu niku nggih Sar. Ke ingkang disela 7 basuhan niku. Teras yang pundi? Nggih teras masjid Al-Ittihad niku. Parkiran mobil. Nah, nggih ngaos niku. Sing kang aku ngaos niku. Iya. Nggih. Oh. Jenengan ngertos anjing terus ta ora? Cekel sik aduh. Nggih mboten. Anjingnya terus ta mboten? Seperti berarti ngono. Nek anjingnya niku garing aman. Oh ngaten nggih. Tak kula mboten ngertos garing ta mboten. Bahasa iler apa bahasa Basah awake atau basah ilere. Nek dekne ngiler ya padha wae basah kok bapakku. Saya ngerti ini. Itu kudu dulu ono iler. Nggih Mas Edo, nek umpamane jenengan tidak yakin basah, berarti notos ora. niku garing kira. Ketika garing tidak ada najis di situ. Aman nggih. Dados anjing niku akan menjadi najis ketika basah. Mbuh awake dhewe sing basah ketemu karo wulune anjing utawa wulune anjing yang basah ketemu dengan badan kita yang kering. Itu akan menjadi najis. Tetapi ketika kering sama kering tidak ada masalah. Lah iku nek bahasa susah tat masjid. Lah nggih, lah iku deknen. Pas kudanan. Cuci pas kudanan munggah terus piye? Nek pas udanan munggah ya memang kudu harus disucikan. Wes semoro ambane. Nggih. Nggih, salah satunya harus dicampur dengan debu. Berarti kudu Tapi ora pernah pisan tok ya. sesuk undang ending Pisan kowe. tok di zaman kuno gitu. Wah tapi ngobrol anjing rati panjang tat niki mboten wudu wae bebekan anjing tat. Biasa anjing. Lho niku sing leres pripun ta? Anjing niku najis mboten najis lho sing nun sewu kira tak menika ngaji niku kan kepenak ngaji YouTube kira ta. Anjing biyen ora najis kok saiki dadi najis ngoten. Anjing niku pada dasarnya anjing itu akan menjadi najis ketika basah. Kira. Ketika jenengan kepengen ingon-ingon anjing, monggo. Enggak apa-apa, tapi anjingnya harus kering. Kering terus. Nek jenengan tidak bisa. Waduh lupa. Iya ta. Dendeng. Nek jenengan kok tidak bisa menjamin kering terus, ya taruh di luar saja. Ya, taruh di luar saja. Di luar itu artinya di tanah ngoten nggih. Tanah. Nek kita ora terbiasa budaya kuwi. Nggih. Memastikan. Iya. Karena kan ngampun tentang kita kecil itu kata Nggih. kita ngasih bareng-bareng kita. Kan diajari nganu ojo ngasih ono kirek ning omah. Bok kire, wong gambar kaos kire niku kula nate ta putrane kula kan wong lucu kira ta gambar. Iya. Mari nopo di WA niku ta. Haram itu, bahaya. Itu malaikat tidak memberkahi ngene wah dudu. Yakin dalam kaos. Ini Scooby-Doo Mas. Kalau sepatu kan kire Mas. Sepatu kan bagus bukan. Kaos casual. Udah dia kan nonton ngaji nih. Terus semakin dewasa kok kira kurang najis ngoten lho. Siswa mau ganti apa? Ya aku Yesus ya. ya Nek masalah itu kan saleh Islam. Oh, nek masalah niku kan nek kalau sekedar gambar kan tidak ada najisnya sama sekali. Salah satu dinamika Lami masa duwe yang aku. diceritakan kan pas waktu ngaji dulu kan ojo no
kiri wong kiri gambar mau entah ora oleh ke malaikat ra gelem mlebu. Nggih. Kita ngaji kecil kan ngoten. Nggih, salah satunya memang seperti itu. Nggih. Memang seperti itu. Ada sebagian orang yang mengatakan ketika rumah itu ada gambarnya, kira. Ketika rumah itu ada gambarnya. Ada yang mengatakan tapi juga ada yang membolehkan. Nih loh. Artinya ketika rumah itu ada gambarnya, itu malaikat rahmat, pembawa rahmat itu enggan rasa-rasa untuk masuk ke rumah itu gitu. Tetapi sebagian lagi itu juga mengatakan enggak apa-apa karena itu hanya sekedar foto. Ketika sekedar foto itu adalah sesuatu yang tidak berbayang. Nggih, sesuatu yang tidak berbayang, orang duwe ayang-ayang. Patung ngono. Foto kan nggak punya ayang-ayang sih. Nah, kecuali kalau patung. Kalau patung kan punya ayang-ayang. Nggih, ana bayangane. Boneka 3 dimensi. Nah, boneka Apa? Duwe ya. boneka. Kenging nopo? Bentuk ya Mas. boneka kan kayak patung kita. Oh ya, boneka kados seperti patung. Lah sakniki kadang-kadang boneka itu kan kadang ana sing ra ana tangane. Kadang kan ada boneka yang sempurna seperti manusia. Kadang ada boneka yang tidak sempurna seperti manusia. Nah, ketika boneka yang sempurna seperti manusia, niku yo sami padha karo padha karo patung. Nggih. Karena definisinya surah itu gambar. Definisinya gambar yang dianggap kita itu padahal yang membuat nyawa kan Allah nggih. Nah, ketika kita membuat itu seakan-akan kita itu ingin memberi nyawa. Itu kita dianggap menyaingi Gusti Allah. Dan tidak bolehnya di situ. Nah, tidak bolehnya di situ. Tetapi ketika kemudian di para ulama niki berdebat, gambarnya itu gambar yang seperti apa? Ada yang berpendapat gambar itu tidak gambar yang nempel. Gambar yang nempel itu dia tidak punya bayangan. Foto, iya, foto misalnya foto. Sing ana bayangane kan kotake niki wau, kira. Padahal awake kan ndok kotak, ndok frame niki wau. Oh, begitu kalau begitu nek ngono nek foto ora ana masalah. Sing bermasalah itu ketika berbentuk patung. Yang masalah itu ketika berbentuk patung. Sampai kemudian patung wae iku nek umpamane patung ora duwe sirah, itu enggak masalah. Ini loh. Terus ada yang bilang patung itu ya patung yang dia mempunyai bayangan. Itu dianggap dia sebagai patung. Ngoten. Saiki boneka. Ya, saiki boneka. Termasuk patung kah itu? Nek umpamane gerek bonekane niku boneka apa? Misalnya boneka manusia. Boneka manusia tapi dia bentuknya kecil. Ora member menungso. Ora member menungso. Bagaimana? Nek ketika bonekane niku boneka yang memang sudah member ukuran manusia. Itu termasuk kategori surah, gambar. Gambar. Terus betul Mas nggih. Siap, Bang. Istilahnya anjing tidak bermasalah. Jadi ojo sithik-sithik nyalahke anjing. Anjing sithik-sithik anjing jadi kambing hitam, ya. Anjing jadi kambing hitam. Anjing ojo sithik-sithik disalahke. Anjing ora salah. Buat menyalahkan, Bang. Buat menyalahkan, iya. Buat menyalahkan. Jadi anjing itu sebetulnya nggak masalah. Ini jenengan lagi dolan, lagi melaku pokoknya ketemu anjing tidak masalah. Anjing itu selagi dia bulunya kering itu tidak najis.
Jadi ora perlu dipisoi. Ora perlu dipisoi. Iya. Yang menjadi masalah itu ketika anjing itu basah atau badan kita basah. Ketika sama-sama kering mau angger ngusap dase ora masalah. Nek wani. Nek wani. Lah kuwi. Melayu ini. Wani ya, wong kadang-kadang udah dikeloni ya. Wah, nggih. Ana padha-padha garinge. Cinta Iwan kok. Lah, Buat nggih. mantap soalnya. Dia SMP makan SMP setunggal Pak si. Cegat. Gua tuh. Kepala belakang. Dodok. Tapi ini kok buatan nganu kita. Menyampaikan. Iya, menyampaikan. Monggo. Ini kan wonten sing nganu napa? Terakhir. Ngendikane kan malaikat rahmat boten kurang mandap lek wonten Nggih. niku san. Iya. Asbab kafi ya. Mulia anjing. Lah nggih. Di surat kok. Nek ndok jero omah. Nggih lah, nek ndok jero omah. Pertanyaannya kan nek mau umpamane ora wani, ra iso njogo kekeringane apa anjing. Yo aja ndok jero rumah. Nggih lah. Jangan di dalam rumah. Lah terus yo di luar rumah. Mbok kebon. Bukan jauh ke sawah. Jadi mau meden sawah jadi niku. Jadi mau meden sawah. Ngono. Nggih. Dene kok kali ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ketika ada anjing di dalam rumah, maka malaikat pembawa rahmat itu tidak akan masuk ke rumah itu. Ya. Tapi ada ulama yang lain juga mengatakan tidak masalah. Nek ulama yang lain mengatakan tidak masalah, bisa disimpulkan kita bisa menjaga kekeringan anjing itu. Contoh ngising. Anjingnya contoh ngising. Contoh Angel. ya ora iso. Hampir mustahil lah carane kira. Sampun nggih, sampun. Gila. Nggih. Kiranya hanya sampai di sini sementara. Kurang lebihnya mohon maaf. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.